Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Kita bertemu kembali anak-anak dalam pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Kita masuk bab 2 tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran supaya anak-anak ustazah mengetahui terjadinya pencemaran lingkungan. Sungai yang ada di desa belum tercemar, airnya sangat bersih dan jernih. Alirannya pun masih lancar. Sungai digunakan untuk kegiatan mencuci, mandi, ikan pun hidup dan berkembang biak. Sungai yang ada di kota besar kebanyakan sudah tercemar oleh berbagai zat kimia limbah pabrik. Airnya berwarna gelap dan dipenuhi sampah pembuangan dari rumah dan pabrik sekitar sungai. Air yang tercemar oleh limbah buangan zat kimia tidak layak untuk diminum. Jika dipakai untuk mandi, dapat mengakibatkan gatal-gatal atau penyakit kulit. Terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Unsur lain tersebut dapat berupa zat cair, zat padat, atau gas. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar atau polutan. 1. Pencemaran air sungai. Air yang berasal dari mata air adalah air yang bersih dan jernih. Dari sumber air di daerah pegunungan, air mengalir ke hilir. Sepanjang alirannya, air dapat bercampur dengan bahan-bahan atau zat-zat pencemar. Bahan pencemar tersebut bisa berupa sampah, limbah rumah tangga atau industri, bangkai binatang yang hanyut, bahkan air sisa pupuk kimia atau pestisida dari sawah yang larut dalam air. Sungai dijadikan tempat pembuangan sampah yang menyebabkan aliran air sungai terhambat sehingga terjadi banjir. Pencemaran dapat merusak lingkungan hidup di sungai. Ikan-ikan yang hidup di sungai mati. Air yang belum tercemar kaya akan oksigen yang dibutuhkan oleh binatang di dalam air untuk bernafas. Akan tetapi, pada air yang sudah tercemar, kandungan oksigennya sangat rendah. Akibatnya, binatang yang hidup di air mati lemas karena kekurangan oksigen. Pencemaran tanah. Petani menggunakan pupuk buatan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunannya. Pupuk buatan adalah salah satu zat atau bahan kimia yang dapat menambah kesuburan tanah. Penggunaan bahan kimia seperti pembasmi hama juga diperlukan untuk membasmi hama tanaman. Bahan-bahan itu dapat menjadi pencemar atau polutan. Penggunaan yang berlebihan mengakibatkan penumpukan di permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah. Sampah yang berserakan di permukaan tanah dapat mengganggu kehidupan bakteri pengurai sehingga proses pembusukan sampah menjadi terhalang. Pengundulan hutan, penebangan hutan secara liar mengakibatkan pencemaran tanah. Permukaan tanah tidak lagi terlindung. Ketika hujan deras turun, tanah menjadi longsor. Permukaan tanah hanyut terbawa air hujan. Padahal lapisan tanah paling atas adalah lapisan humus yang subur. Berikut ini adalah salah satu penyebab pencemaran tanah, penebangan hutan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya longsor. Ketiga, pencemaran udara. Kandungan udara terdiri dari berbagai macam gas. Udara yang tercemar berbagai macam gas dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Manusia yang sering menghirup udara yang tercemar bisa menderita gangguan pada saluran pernafasan. Paru-paru dan darah akan teracuni oleh bahan pencemar.
Gas-gas yang mencemari udara diantaranya berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor. Selain itu juga dari asap rokok dan debu yang mengotori udara. Ustazah rasa cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.